Hai Sobat Lentera, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Nah, menjelang Hari Raya Idul Adha ini masyarakat juga dikhawatirkan dengan adanya virus PMK atau penyakit mulut dan kuku pada sapi. Karena memang sejak bulan Mei lalu ini memang virus PMK merebak di Indonesia, salah satunya juga di kota Surabaya. Lantas seperti apa Wakil Rakyat anggota DPRD Kota Surabaya ini melihat maraknya virus PMK yang ada pada sapi ini menjelang Hari Raya Idul Adha. Dan sudah bersama saya Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya Bapak Mahfud atau Cak Mahfud. Assalamualaikum Cak Mahfud. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik dan bahagia. Oh, dan bahagia. Harus dong Iya. Cak Mahfud ya. Ya Cak Mahfud, kalau kita lihat bahwa sebentar lagi Hari Raya Idul Adha dan tentunya ini masyarakat dikhawatirkan was-was untuk konsumsi daging sapi karena adanya virus PMK. Nah, kalau kita ketahui bahwa nanti Idul Adha tentunya ini juga akan mengkonsumsi ya daging sapi. Bagaimana Anda melihatnya virus ini? Ya. Yang pertama, virus PMK itu kan memang virus yang sudah lama di sini ya, termasuk di Indonesia itu. Kita teledor aja sebenarnya. Tahun 90-an sudah tidak ada virus itu. Pemerintah sepertinya sudah mau menciptakan vaksin-vaksin untuk itu. Termasuk labnya kan kalau nggak salah ada yang direncanakan dari dulu kan kalau nggak salah di Jalan Ayani Cemara itu labnya yang untuk menangani khusus virus PMK ini. Sekitar 90-an, 94 lah itu sudah mulai tidak terdengar virus itu di Indonesia. Sampai baru sekarang muncul lagi. Tadi sempat dikatakan teledor, artinya memang ini tidak ada antisipasi. Pemerintah memang sengaja begitu. Tidak terlalu saya melihatnya karena pada saat itu sudah tidak ada sehingga tidak diteruskan penelitian-penelitian itu atau pembuatan vaksin itu gitu loh. Sehingga artinya terjadi pembiaran begitu ya. Pembiarannya sudah berapa 30 tahunan ya baru muncul lagi kan virus ini. Baru sekarang mau bikin vaksin lagi kan. Virus ini sebenarnya tidak bahaya terhadap manusia. Artinya dagingnya sapi itu seandainya terburuknya ya, kita tidak tahu bahwa sapi ini terkena virus dan tersembelih dan dagingnya tersebar, yang itu dagingnya tidak ada masalah untuk dikonsumsi, sementing dimasak. Nggak masalah meskipun dikonsumsi, yang penting masaknya ini harus benar-benar harus matang begitu ya. Nggak ada masalah. Virus PMK ini virus yang yang menyebar atau menular ke sesama berkuku belah. Iya. Berkuku belah. Artinya tidak hanya sapi saja begitu. Iya. Nah, kalau tadi Cak Mahfud sudah sempat menjelaskan juga bahwa sebenarnya ini nanti akan ada pembuatan antivirusnya gitu ya, vaksinnya sendiri. Nah, tapi masih belum diberlakukan gitu, masih dalam proses penelitian. Lantas langkah yang harus diambil oleh pemerintah Kota Surabaya sendiri, ini apa supaya masyarakat ini tidak was-was, tidak khawatir untuk mengkonsumsi daging sapi? Saya harus katakan gini ya, maksudnya kita harus bersama-sama mensosialisasikan bahwa daging sapi itu sampai detik ini aman gitu, dikonsumsi itu aman. Walaupun seandainya terburuknya sapi itu terkena virus PMK dan secara tidak sengaja tersembelih dan dagingnya tersebar di masyarakat, itu kalau dimasak sudah gak ada masalah. Karena virus ini tadi saya katakan menular ke hewan yang lain, tapi manusia memang membawa karier, memang dia bisa membawa itu terus kena ke hewan yang lain bisa. Langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini pemerintah kota ya, karena PMK ini yang saat ini yang terdeteksi akut itu kan di Sidoarjo, Lamongan, Gresik, Mojokerto, kita dikepung lah ya, kita dikepung. Surabaya Raya ya? Surabaya ini masih tertular gitu. Makanya harapan saya Pemkot dan serta jajarannya baik itu RPH, Dinas Pertanian itu tidak mengambil sapi dari area merah itu tadi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sapi-sapi atau hewan-hewan kurban atau hewan yang dikonsumsi yang berbelah
kuku belah dua itu yang masuk ke Surabaya memang harus ada surat keterangan sehat hewan bahwa hewan ini tidak terdeteksi adanya virus PMK. PMK itu. Tidak cukup itu. Begitu nyampe Surabaya juga harus ada langkah preventif, ya diperiksa lagi gitu. Menurut saya sih seperti itu. Untuk memberikan rasa aman secara psikologis terhadap warga Kota Surabaya. Nah, kalau Cak Mahfud sendiri melihat bahwa apakah pemerintah Kota Surabaya sudah melakukan langkah-langkah untuk langkah-langkah preventif supaya tidak ada penyebaran virus PMK pada sapi sendiri sehingga masyarakat Kota Surabaya ini aman gitu, tidak worry, tidak khawatir dalam mengkonsumsinya. Ya, saya melihatnya sudah dilakukan itu ya, termasuk RPH sudah melakukan itu, termasuk dinas peternakan, dinas pertanian dan peternakan ini juga sudah melakukan itu, sudah tidak cuma sampling saya melihatnya, sudah di beberapa peternakan itu sudah sudah dilakukan pemeriksaan, sudah dilakukan semacamnya karantina juga gitu kan. Justru saat ini yang saya khawatirkan adalah di KBS gitu. Oke, kenapa? KBS ini kan semua binatang kumpul. Iya. Nah, begitu ada satu kena, langsung habis itu KBS itu. Tapi kan ini virusnya dari sapi, apakah juga karena untuk di KBS sendiri kan memang harus ketat. Nah, ini kekhawatiran yang dari Komisi B sendiri melihatnya seperti apa? Jadi gini, virus ini kan pergerakannya sangat cepat ya. Ketika ada satu sapi atau satu hewan yang berkuku belah, itu kena satu, itu yang di sekitarnya langsung kena semua, langsung kena semua gitu. Nah ini yang harus diantisipasi. Nah untuk mengantisipasi sendiri, apakah dari DPRD juga sudah mengusulkan kepada pemerintah Kota Surabaya, mungkin ada tempat isolasi khusus begitu? Nah itu dia, saya sudah berkali mengingatkan bahwa memang untuk hewan yang sudah kena PMK ini memang harus ada tempat isolasi ya. Cuma yaitu yang jadi masalah ketika hewan ini sudah kena, terus yang membuat hewan ini mati itu kan karena tidak makan. Kukunya patah, nggak bisa berdiri kan, kukunya patah nggak bisa berdiri, terus mulutnya itu sariawan kan gitu, terus akhirnya nggak mau makan, itu yang biasanya terus mati. Ya ini yang kena duluan ini harus disingkirkan itu menurut saya, diisolasi lah. Jadi ada tempat isolasi tapi juga harus ada tempat memang untuk khusus penyembuhan begitu ya? Iya. Oke, kita akan lanjutkan lagi Cak Mahfud, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat. Perkembangan informasi melalui digitalisasi media
Kami menginisiasi sebuah TV streaming yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja, dan mencerdaskan. Lentera TV, inspirasi perubahan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Rakyat dan masih bersama Cak Mahfud, Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya, dan kita masih berbicara terkait virus PMK menjelang Hari Raya Idul Adha. Dan sebelum kita lanjutkan lagi obrolan kita akan melihat terlebih dahulu grafis penularan virus PMK dan bagaimana cara pencegahan serta penanganan virus PMK yang terjadi pada sapi ini yang menular kepada manusia. Berikut infografis berikut ini. Tahukah kamu mengapa kita harus waspada terhadap penyakit PMK? PMK atau dikenal juga sebagai Food and Mouth Disease atau FMD dan Aphthe epizooticae adalah penyakit hewan menular bersifat akut yang disebabkan oleh virus. Penyakit ini dapat menyebar dengan sangat cepat mengikuti arus transportasi daging dan ternak terinfeksi. Penyakit PMK ini menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar karena penurunan berat badan hewan secara permanen. Dan dalam pengendaliannya, penyakit ini sangat sulit dan kompleks karena membutuhkan biaya vaksinasi yang sangat besar serta pengawasan lalu lintas hewan yang ketat. Terlebih di negara Indonesia yang terdiri dari puluhan ribu pulau dan ratusan pelabuhan besar dan kecil, sehingga besar kemungkinan rawan terhadap penyelundupan hewan ternak dan bahan asal hewan seperti daging, kulit, dan lain-lain.
yang berasal dari negara endemis PMK seperti India, Brazil, Malaysia, Thailand, Filipina, dan sekitarnya. Lalu apa penyebab terjadinya virus PMK pada hewan? Penyebab terjadinya virus PMK pada hewan berasal dari virus tipe A dari famili Picornaviridae dari genus Aptovirus yang menjangkit hewan ternak. Masa inkubasi atau interval waktu kemudian timbul gejala PMK pada kasus terkonfirmasi yaitu selama 2 hingga 14 hari sejak tertular. Kira-kira hewan apa saja yang rentan tertular virus PMK? Hewan yang rawan tertular virus ini adalah sapi, kerbau, unta, gajah, rusa, kambing, domba, dan babi. Berikut adalah cara penularan penyakit PMK di antaranya. Yang pertama, kontak langsung maupun tidak langsung dari hewan penderita, biasanya berasal dari droplet atau leleran hidung. Bisa juga tertular dari serpihan kulit hewan yang tertular penyakit PMK. Yang kedua adalah faktor hidup. Biasanya terbawa manusia yang terjangkit virus ini. Yang ketiga, bukan faktor hidup. Penyakit ini bisa terbawa oleh mobil angkutan, peralatan, alas kandang yang pernah mengangkut hewan tertular. Dan yang terakhir, penyakit PMK ini tersebar melalui angin atau daerah yang memiliki iklim khusus. Biasanya mencapai 60 km di darat dan 300 km di laut. Itulah beberapa jenis, penyebab, dan cara penularan virus PMK ke hewan yang harus kita waspadai, terutama pada momen Lebaran yang akan kita rayakan bersama-sama beberapa hari ke depan. Mari kita jaga keluarga, mari kita jaga Indonesia dari penyebaran penyakit PMK. Ya, Cak Mahfud, kita lanjutkan kembali. Kalau tadi kita sudah lihat cara pencegahan, kemudian cara penularannya seperti apa dan penanganannya sendiri. Ini memang Dinas Kesehatan Kota Surabaya juga cukup hati-hati begitu. Nah, kalau kita lihat sendiri, hal yang penting apa yang harus segera dilakukan saat ini mendekati Hari Raya Kurban? Karena memang kita tahu bahwa kalau untuk menuju Idul Adha ini pasti Hari Raya Kurban ini sapi-sapi harus sehat semuanya ini. Nggak hanya sapi, kambing juga harus sehat. Nah, sementara tadi Cak Mahfud sempat menjelaskan bahwa penularannya ini cukup cepat gitu, apalagi yang mereka berkuku belah ya, bercabang begitu. Nah, gimana? Iya, kalau Idul Kurban ini kan spesial case ya, artinya sapi atau hewan yang dikorbankan itu harus sehat. Jadi kalau sakit ya sudah nggak bisa. Makanya tadi saya katakan harus ada surat keterangan sehat dari tempat sapi tersebut yang pertama. Dari peternakan itu ya? Iya. Terus yang kedua, ketika masuk ke Surabaya itu juga harus diperiksa. Karena sapi atau kambing atau hewan apapun itu tidak boleh diberi antibiotik, tidak boleh diberi apapun ketika mau disembelih gitu. Tidak boleh. Kenapa, Cak? Karena efeknya antibiotik dan macam-macam itu ke manusia malah ke manusianya. Oke. Tapi virusnya ini sendiri tidak akan terdampak ke manusia begitu? Tidak. Kalau virus ini hanya sapi ke sapi, hanya kambing ke kambing, hanya antar kuku belah. Di Indonesia ini sudah sekitar 30 tahun tidak ada PMK, tapi di beberapa negara konsisten. Iya, konsisten memang. Makanya justru yang tidak aman itu dari dulu itu sapi-sapi dari luar. Kalau ngomong aman nggak aman ya, tapi kita kan santai saja makannya. Karena memang ketika daging itu dimasak sudah virus itu udah nggak ada. Gitu. Oke, mungkin ada peraturan khusus selain memberikan surat kesehatan ketika nanti Idul Adha sendiri, sapi yang benar-benar sehat seperti apa? Mungkin karena takutnya nanti ditutup-tutupi, begitu tidak transparan. Sakit nggak apa-apa, yang penting Oh nggak bisa, karena gini, kalau korban itu di panitia pun tidak akan nerima kalau kondisi sapi itu sakit. Jadi nantinya saya melihatnya ini kan gini, tidak akan semarak kemarin-kemarin lah orang jualan sapi atau kambing itu, karena juga para pedagang juga ketakutan juga kan. Nanti ketika dibawa ke Surabaya dapat 1 minggu mati. Ini sama serba repot.
pedagangnya juga bingung, yang beli juga bingung kan gitu. Ini kalau urusan yang ini ya, bukan urusan daging. Kalau dagingnya saya pastikan semua dokter mengatakan dagingnya aman. Dagingnya aman. Dagingnya aman. Semua dokter hewan mengatakan, semua dokter hewan, dokter yang manusia mengatakan bahwa daging ini aman ketika Dikonsumsi oleh manusia. iya, ketika dimasak lo ya. Iya. Dimakan mentah itu yang nggak aman. Oke, baik. Tapi kalau kita tadi berbicara masalah isolasi khusus untuk para sapi yang terkena virus PMK sendiri, ini apa tidak ada dampak bagi mitra jagal sendiri, Cak Mahfud? Selama ini kalau di RPH belum menemukan itu, karena memang sebelum sapi yang dikirim ke Surabaya itu benar-benar diseleksi ya. Yaitu tadi ada surat keterangan macam-macam itu tadi. Nah, ini antisipasi aja ketika memang misalnya ada salah satu sapi yang terkena virus PMK atau misalnya salah satu hewan satwa yang ada di kebun binatang Surabaya. Ini pastinya akan ada dampak. Bagaimana Anda melihatnya? Ya itu yang pertama yang sakit ini harus dikeluarkan, memang harus tempat khusus gitu. Yang sakit. Terus yang belum sakit ini segera divaksin. Tapi vaksinnya sampai sekarang belum ada. Ya vaksinnya itu beli lagi. Lagi-lagi vaksin itu beli kan gitu. Seperti biasalah kita beli vaksin. Menghabiskan anggaran. Bisa jadi kayak gitu. Oke, kalau dan kemudian usulan bantuan para mitra jagal sendiri yang kita ketahui bahwa memang mereka juga antisipasi untuk virus PMK ini. Ya. Kalau jagal itu kan kalau jagal itu kan dia itu menyembelih sapi yang sehat, memang nggak sebelum masuk ke jagal ini kan sapi posisi sehat gitu loh. Justru yang kita khawatirkan itu sapi sebelum yang mau masuk ini gitu. Nah, sapi yang mau masuk ini memang diperiksa dulu oleh dokter di RPH sendiri, ada beberapa dokter hewannya. Oke, berarti memang benar-benar tidak hanya asal-asalan sapi yang dibawa begitu. Betul. Ya. Tapi memang benar-benar harus ada keterangan surat sehat. Iya. Meskipun ada surat keterangan sehat, terus sapinya sampai di tempat diperiksa. Gitu. Tapi ada penurunan di mitra jagal sendiri nih, gimana? Kalau di RPH masih stabil. RPH Surabaya masih stabil. Iya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan kembali, Cak Mahfud. Tetaplah bersama kami di Suara Rakyat. Perkembangan informasi melalui digitalisasi media. Kami menginisiasi Sebuah TV streaming yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Dan mencerdaskan. Lentera TV, TV, inspirasi perubahan.
Anda kembali menyaksikan Suara Rakyat dan masih bersama Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya Cak Mahfud, dan kita masih membahas terkait ancaman virus PMK menjelang Hari Raya Idul Adha atau Idul Korban gitu. Dan Cak Mahfud, kalau kita lihat sendiri tadi sempat dijelaskan juga harus ada isolasi, kemudian benar-benar penanganan preventif ini harus dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Tapi kami mendapatkan informasi bahwa memang ada salah satu peternakan ini istilahnya kecolongan. Ini salah satu sapinya kena virus PMK. Nah, ini dari DPRD Kota Surabaya khususnya Komisi B, apakah ada usulan kepada Dinas Peternakan Kota Surabaya ini supaya ini tidak menyebar ke peternakan lainnya yang ada di Kota Surabaya? Iya, yang pertama gini Mbak, saya 1 bulan yang lalu itu sudah di dialog terkait PMK ini ya. Tugas saya ini kan yang pertama memang harus ada langkah-langkah preventif dari mengingatkan pemerintah kota melakukan langkah-langkah preventif. Yang kedua, kami ini kan harus memberi penjelasan juga ke warga supaya tidak panik kan gitu. Artinya PMK ini bukan sesuatu yang Hal harus ditakuti. Iya ditakutin menurut saya itu. Makanya dari tadi saya ngomong, PMK ini bukan sesuatu yang harus ditakuti. Ini penyakitnya hewan biasa saja gitu. Kejadian di Lakar Santri itu saya coba dengar juga. Dinas Peternakan ini mulai 1 bulan yang lalu sudah keliling memeriksa sapi-sapi, juga memberi obat antibiotik. Memang obatnya cuma antibiotik saja karena belum ada vaksin yang pasti, belum ada vaksin yang pasti, ya cuma antibiotik katanya. Saya beberapa hari yang lalu juga rapat dengan teman-teman RPH sama teman-teman Dinas Pertanian dan Peternakan itu ya juga menjelaskan sama seperti itu. Makanya saya dari tadi memberi penjelasan terkait PMK itu Agar masyarakat juga iya, supaya biar nggak takut, biar tidak takut mengkonsumsi daging, biar tidak takut akan tertular penyakit itu. Jadi supaya tersosialisasi gitu loh. Kalau di benak masyarakat itu daging bahaya. Padahal dari dulu warga kita ini, kemarin saya sok-sokan ke barat-baratan ya, makan daging itu harus yang dari luar negeri. Padahal di luar negeri itu PMK masih stabil ada gitu. Masih ada. Masih ada, dengan di Indonesia udah nggak ada. Harusnya di Indonesia tidak ada, tapi ini kemarin tadi sempat dibilang teledor atau kecolongan gitu ya. Artinya kenapa dari dulu warga kita kok nggak takut kalau makan daging yang luar negeri, padahal di luar negeri masih banyak PMK, kok sekarang takut? Ya karena tidak tersosialisasi gitu. Tidak tersosialisasi dengan baik begitu. Iya. Saya tetap meminta kepada Pemkot ya bahwa langkah-langkah preventif itu harus dilakukan ya. Tadi dari area merah ini nggak boleh masuk. Terus ketika sapi ini masuk ke Surabaya ya harus ada surat itu. Setelah itu ya diperiksa. Kejadian di Lakar Santri itu juga sudah tertangani dengan baik, bahwa ada yang kena ternyata tidak menularkan yang lain, kan berarti ini kan tertangani dengan baik. Kalau kita melihat di Ponorogo, di Tuban, di Bojonegoro itu sapi 1 mati, 15 mati semua. Akhirnya menyebar dengan cepat begitu ya. Dengan cepat. Oke. Kemudian lantas bagaimana sih untuk peredaran daging? Apakah mungkin ada usulan atau tindakan terkait untuk kesehatan masyarakat? Karena memang ditakutkan adalah daging sapi yang sudah dipotong ini masuk beredar ke Kota Surabaya begitu. Pencegahannya seperti apa? Iya, berdasarkan informasi dari teman-teman RPH bahwa semua pasar yang di Surabaya ini dagingnya itu dari RPH. Artinya RPH sendiri sudah melakukan prosedur pencegahan sudah dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, saat ini untuk menjamin ketenangan psikologis warga Kota Surabaya, setiap pedagang daging itu sekarang ini diberi surat oleh RPH. Artinya ini daging ini dari RPH, ketika ada dari dinas atau dari manapun mengontrol, mengawasi ke sana sudah terverifikasi. Artinya memang ada transparansi dalam penyebaran daging sapi langsung ke masyarakat begitu ya. Nah, menjelang Hari Raya Idul Adha sendiri, himbauan kepada pemerintah Kota Surabaya selain tadi juga banyak beberapa usulan dari Komisi B sendiri, ini apa? Ya, yang pertama karena memang selama ini
virus PMK ini rata-rata ke sapi ya, saya harus menyampaikan ke ke Pemkot bahwa jangan gampang-gampang memberikan izin pedagang sapi untuk kurban itu kecuali memenuhi syarat yang sudah di prosedur yang sudah ditentukan oleh Kemenkes lah, Kementan ya. Luasnya harus berapa, ini harus berapa, itu harus benar-benar dilakukan itu. Terus yang kedua, karena ini izinnya itu dari kecamatan, maka ya camat jangan gampang-gampang memberi izin. Tapi yang susah kan nanti ketika lahan itu lahan pribadi gitu. Nah, terus bagaimana dengan pedagang-pedagang yang dari luar masuk ke kota Surabaya nih? Oh nggak bisa kalau sekarang ini. Pasti nanti ketika pedagang dari luar itu masuk ke kota Surabaya tanpa ada izin pasti ditertibkan. Oke, baik, harus ditertibkan Iya, begitu karena ya? untuk mengantisipasi PMK ini tadi. Oke. Himbauan kepada masyarakat supaya masyarakat ini tidak takut untuk makan daging sapi yang nanti pada saat Idul Adha. Ya, kalau daging sapi untuk Idul Adha itu saya pastikan sapinya pasti sehat. Gitu. Pasti sehat, karena kalau sapi itu tidak sehat pada saat mau disembelih, itu tidak bisa disembelih karena itu tidak memenuhi syarat ya. Ya, kalau sudah sapi itu pasti sehat, maka dagingnya juga sehat. Itu yang pertama. Terus secara umum, ya kita sampaikan bahwa semua daging di kota Surabaya itu bisa dikonsumsi. Karena dagingnya sapi, apalagi yang sehat, yang kena PMK pun, dagingnya sapi yang kena PMK itu masih boleh dikonsumsi. Dan itu tidak menularkan penyakit apapun. Kecuali dimakan mentah loh ya. Kalau dimasak tidak ada. Oke. Yang terakhir Cak Mahfud, bagaimana dengan satwa-satwa yang ada di KBS ini supaya tidak terjangkit virus Lah PMK? itu yang KBS ini yang harus kita rapatkan secara ini ya, secara inten ya. Ya. Karena saya melihatnya sudah ada upaya sih dari KBS menambah dokter hewan. Oke. Memberikan antibiotik terhadap hewan-hewan itu. Ya langkah pertama kalau seandainya ada yang terkena ya itu harus diisolasi dulu. Oke. Yang lain nanti diberi obat lah antibiotik dan macam-macam. Oke, harus diisolasi dulu dan kalau yang sakit harus diobati dengan menggunakan antibiotik begitu ya. Oke, baik Cak Mahfud, terima kasih atas waktunya bersama kami di Suara Rakyat. Usai sudah Suara Rakyat kita kali ini Sobat Lentera, dan kita berharap bahwa nanti pada saat Idul Adha semua sapi atau hewan kurban ini sehat, tidak ada yang terkena virus PMK. Saya Catherine Ellison pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.